Nanti dengan program dari Pak Prabowo untuk Koperasi Merah Putih, jadi nanti itu mau kami handle semua, Pak. Dengan Koperasi Merah Putih kita kerjasama dengan pabrik yang ada dan petani yang ada. Dan saya yakin Koperasi Merah Putih di Kampung Sendang Asri ini akan berkembang pesat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Kembali lagi bersama saya Prayoga Herianto di podcast Tawayan Setiongan, program dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah yang mana bertemakan kali ini berubah daripada minggu yang lalu, yaitu ketahanan pangan maju, dana kampung yang jelas, investasi terbuka dan juga hukum yang ramah. Yang mana bertujuan untuk mengangkat potensi ketahanan pangan kampung, membahas hambatan investasi dan distribusi kampung, kemudian juga serta pentingnya pendampingan hukum lewat program Tawayan dan Setiongan. Telah hadir bersama saya Kampung Asri, yaitu kepala kampungnya dengan Pak Dede. Selamat pagi Pak Dede. Selamat pagi. Gimana kabarnya Pak Dede? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Pak Dede, selaku kepala kampung Sendang Asri, diundang ke Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dalam rangka kita berdialog, bertukar pikiran, dan juga kita keterbukaan melalui program Tawayan dan Setiongan supaya masyarakat juga melihat informasi yang Bapak sampaikan, kemudian masyarakat juga teredukasi mengenai anggaran dana desa dan lain sebagainya. Sebelum kita bahas lebih lanjut Pak Dede, bisa nggak Bapak tolong sampaikan kepada kami mengenai profil singkat dari Kampung Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung. Silakan Pak Akam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, salam sejahtera untuk kita semua. Tabi pun. Ya, Bu. Ya, di sini saya akan menjelaskan tentang profil Kampung Sendang Asri. Kampung Sendang Asri luas wilayah keseluruhan 490,5 hektar. Yang 200 hektar di sini untuk lahan pertanian, Pak. Nah, sisanya di sini untuk perkebunan, perumahan, pekarangan dan fasilitas umum. Baik. Dan batas wilayah sebelah utara berbatasan dengan Kampung Sendang Mukti, sebelah timur berbatasan dengan Kampung Rogowungu, sebelah selatan berbatasan dengan Kampung Sendang Agung, dan sebelah barat berbatasan dengan Kampung Sendang Asih. Jadi di sini jumlah penduduk dari Kampung Sendang Asri ada 3.006 jiwa dan jumlah KK ada 936 KK, Pak. Oke. Nah, dalam profil singkat yang Pak Kakam sampaikan tadi, apa potensi unggulan dan juga yang dapat dikembangkan dari Kampung Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung? Silakan. Iya, potensi unggulan yang ada di Kampung Sendang Asri yaitu masalah pertanian, Pak. Di sini ada, terus ada kami punya pasar desa. Di sini ada dari ketahanan pangan yaitu untuk budidaya tanaman anggur, Pak. Oke, anggur ya. Dan di sini pun kami punya program yaitu dana koin sosial kematian, Pak. Apa itu, Pak? Sampaikan kepada kami. Dana sosial koin sosial kematian, Pak. Di sini waktu itu saya main ke wilayah Yogyakarta, Pak, Jawa Tengah, di Kampung Imogiri. Di situ ada Kampung Wukir Sari, Pak. Saya bertemu dengan kepala desa situ. Di situ ada namanya Jimpitan, Pak. Oke. Nah, itu saya pelajari, saya berdiskusi dan saya bawa pulang. Setelah itu saya kumpulkan semua tokoh, saya jelaskan untuk program itu dan 100% tokoh mendukung. Dan setelah itu saya bikinkan perkamnya, Pak. Di sini yaitu saya bagikan di setiap rumah ada kaleng, Pak. Di situ kaleng itu saya tidak menarget berapa masyarakat mau ngasih ya boleh, nggak ngasih ya boleh. Dan yang saya kaget, Pak, di bulan Januari tahun 2023 ini kita mulai. Bulan pertama saya buka ada 10.150.700 rupiah. Sekampung Sendang Asri? Iya, di 6 dusun itu. Wah, jadi biasa. tadinya pemikiran saya paling dapat cuma 3 juta, 4 juta atau 2 juta, Pak. Ternyata kesadaran masyarakat itu sangat luar biasa. Nah, karena apa, Pak? Untuk
dana sosial kematian ini, Pak, setiap orang yang meninggal dunia di Kampung Sendang Asri, kita bantu Rp2.200.000. Asalkan punya alamat Sendang Asri, KTP Sendang Asri, walaupun meninggalnya di Jakarta sedang merantau, begitu jenazah dibawa pulang, langsung kita bantu Rp2.200.000. Jadi seperti itu. Dan sekarang di tahun 2023, selama 1 tahun ada Rp80.567.300 dari koin sosial Iya, masyarakat tadi. iya Pak. Dan pengeluaran terpakai untuk membantu yang terkena musibah, yaitu uang tali kasih itu Rp41.100.000. Jadi kita masih ada saldo Rp39.467. Di tahun 2024, Pak, ada uang masuk Rp57.837.000. Dan yang terpakai Rp48.600.000. Nah, di tahun 2024 kita bisa tahu angka kematian di kampung kita sangatlah tinggi, Pak. Nah, jadi saldo ada Rp9.237.600. Kan kayak gitu. Ditambahkan dengan saldo di tahun 2023 yang 39 juta sekian, total tahun 2004 ini ada saldo Rp48.704.900. Nah, di tahun 2005 ini sampai terhitung bulan Juni, Pak, kami sudah memiliki saldo Rp60.064.000. Yang di sini per Juni kita ada uang masuk Rp28.369.100. Yang terpakai Rp17.010.000. Jadi ada Rp11.359.100 ditambahkan 48 yang tahun lalu. 2024 tadi, itu. Pak, ya? Iya, Pak. Kemudian Pak, yang Bapak sampaikan tadi mengenai koin sosial masyarakat dengan total duit sebanyak itu, Ya. itu pure dari masyarakat semua, Pak, ya? Pure dari masyarakat. Dan itu Bapak berikan kaleng setiap rumah. Setiap rumah. Dan itu dibuka juga di depan masyarakat itu sendiri, jadi transparan. Yang buka masyarakat, Pak. Oh, yang buka malah masyarakat. Yang buka masyarakat dikasihkan kepada petugas yang Bapak sudah yang buat. narik itu, ya. Oke. Itu sudah diterapkan di kampung dari tahun 2023. 2023. 2 tahun setengah lah ini. Nah, setelah berjalan ini berarti kan dianggap apa ya, berhasil, Pak, karena Berhasil, dari Pak. tahun 2023 sampai 2025 dan itu kenaikan, ada yang memberikan kenaik ya. Ya. Sampai sekarang ada dana sekitar 50 juta sekian. 60 juta sekian. 64.000. Nah, ada nggak yang Bapak sampaikan kepada kepala kampung dari Kecamatan Sendang Agung tentunya? Oh, siapa? Jadi ini Pak, program ini saya setiap bulannya lapor di grup desa, Pak. Kayak begitu grup desa, kita transparan, Pak, di sini. Kita laporan, Pak, setiap bulannya uangnya sekian. Dan saya sering bikin, Pak, status di WA. Sehingga banyak kawan-kawan kepala desa atau kepala kampung dari wilayah lain yang datang ke rumah atau nelpon menanyakan untuk ini. Cuma program ini bisa berjalan, Pak, bila mana masyarakatnya sadar, Pak. Nah, Dan kekompakan masyarakat itu bagus, baru ini bisa berjalan. Kepercayaan masyarakat kepada pengelola dana sosial kematian ini tinggi, baru bisa berjalan, Pak. betul. Jadi seperti itu. Jadi harapan saya, kami Kejaksaan Negeri Lampung Tengah terhadap ide yang dari Pak Kakam Sendang Asri utarakan, agar kiranya kepala-kepala kampung dan masyarakat, khususnya sekecamatan Sendang Agung, dapat bergotong royong, berguyup, dan juga saling support. Yang paling penting adalah kepala-kepala kampung memberikan suatu transparansi dan juga akuntabel supaya masyarakat juga percaya tentunya, Pak, Betul. terhadap ide-ide, gagasan-gagasan yang kita sampaikan. Betul. Kalau kita tidak transparan, lalu kita tidak akuntabel, lalu kita juga tidak dianggap trust, dipercaya oleh masyarakat melalui anggaran-anggaran itu, gimana kita memberikan suatu stimulan, suatu gagasan. Nah, jadi untuk kepala kampung himbauannya, berikan kinerja yang terbaik, terbuka, kemudian pelayanan yang maksimal. Jangan sampai masyarakat memberikan suatu stigma yang tidak baik, supaya kalau kita ada ide, ada gagasan seperti yang Pak Kakam Sendang Asri utarakan tadi, diterima dengan masyarakat dan juga partisipasi masyarakat juga tinggi tentunya. Betul, Pak. Nah, selain potensi tadi koin sosial masyarakat,
Di depan ini juga kita lihat hasil dari UMKM. UMKM Sendang Asri ya Pak. Iya betul. Isinya ada gula aren, kemudian ada kerupuk ya. Ketan. Kerupuk ketan. Ya. Ini apa yang bisa kita maksimalkan dari Kampung Sendang Asri tentunya Bisa Pak? ini Pak. Oke. Jadi ini Pak, ini gula aren dan kerupuk ini Pak, ini sudah berjalan puluhan tahun Pak. Ini asli nih Pak ya? Asli Pak, Nah, ini coba tanpa zat pengawet. Biar direkam Saya sama, jaminannya. biar direkam di video ini, Siap. bahwasanya jaksa aja makan aren dari Sendang Asri. Siap, ya. Nah, harapannya Iya. masyarakat juga mau Pak ya. Iya, iya. Sehat juga ini Pak. Sehat Pak, ini Tidak ada asli. buatan. Asli nggak ada zat pengawet dan ini dibikin oleh orang-orang dari ini Pak, orang Banten Pak yang Oh, ini? tinggal di tempat kami ya. Oke. Kemudian dari koin sosial masyarakat, kemudian ada hasilnya hasil masyarakat UMKM, Iya. yaitu aren dan juga kerupuk. Apalagi Pak potensi yang sudah Bapak coba kemas dan juga lakukan upaya maksimal supaya menjadi pendapatan asli kampung Nah, yang sudah Bapak terapkan. Silakan Pak. yaitu Kakak. pasar tradisional Pak. Mm-mm. Begitu saya menjadi kepala kampung Pak di tahun 2019 kami dilantik di akhir akhir tahun dan awal tahun mulai kita bekerja. Dulu kami mempunyai pasar seluas 1 hektar, tapi sistemnya Pak itu banyak diborongkan segala macam. Mm-mm. Dan di waktu saya menjabat jadi kepala kampung itu saya pegang sendiri Pak. Kami pegang sendiri, saya bentuk kepengurusan ketua sekretaris bendahara. Oke. Yang di situ Pak kami terapkan sistem 1 pintu Pak. Jadi siapapun yang masuk ke pasar Sendang Asri, di situ kan ada bayar Pak untuk parkir. Itu Rp2.000. Walaupun istri saya, mertua saya, ataupun keluarga besar saya masuk ke pasar wajib bayar Pak. Jadi semua bayar. Dan di sini Pak, untuk pasar kami dalam waktu 1 tahun yang tadinya penghasilannya tidak jelas dan tidak tercatat, sekarang mencapai di angka 220 juta kotor ya Pak ya. Per tahun. Per tahun. Jadi itu masuk ke dalam hasil PAD Pak. PAD. Iya. Ini dimasukkan ke dalam PAD pakai BUMK? Enggak. Enggak Pak. Jadi ini masuk ke ini aja ya, ke PAD aja ya. Ke PAD. Saya masukkan ke ini Pak, ke dana desa. PAD dana desa 25 juta yang saya masukkan karena yang lain untuk membangun Pak. Misalkan Pak di sini, selama 5 tahun saya menjadi kepala kampung, saya membuat 7 gorong-gorong, 7 unit gorong-gorong senilai 70 juta Pak. Pagar balai kampung senilai 20 juta. Ruang pertemuan 25 juta. Dapur kantor kampung 20 juta. Gapura balai kampung 40 juta. Gapura makam 24 juta. Drainase 24 juta. Terus cor halaman balai kampung, kita cor tipis-tipis Pak, di angka 12 juta. Itu hasil dari PAD kami dari pasar Pak. Itu murni dari parkir dan Pengelolaan dan pengelolaan Pak. Di situ ada kebersihan, keamanan Pak ya. Di situ. Nah, dari semua yang Bapak sampaikan, dan juga kita tidak menutup informasi bahwasanya Sendang Agung itu merupakan lumbung ketahanan pangan Pak. Betul Pak. Yaitu padi ya Pak ya, Ya, komoditi padi. Nah, kalau di Kampung Sendang Asri yang Bapak pimpin selaku kepala kampung, ada nggak potensi untuk menyuplai dan juga memperkuat potensi ketahanan pangan? Oh, Silakan Pak. rata-rata Pak di kampung saya bisa dikatakan 70% itu petani Pak. Oke. 30% itu pengusaha dan pedagang. Nah, untuk petani ini kami lahan pertanian sekitar 200 hektar Pak. Kalau 1 hektar Pak mengeluarkan 4 ton padi, berarti kan sekitar 800 ton padi yang dihasilkan oleh Sendang Asri. Dan Pak, di Kecamatan Sendang Asri, pabrik terbesar ada 2, semua ada di Sendang Asri. Pabrik apa itu Pak? Pabrik penggilingan padi. Oke. Nah, itu punya Haji Andi dan punya Haji Parmo. Oke. Jadi itu terbesar di Kecamatan Sendang Agung. Jadi seperti itu Pak. Kemudian untuk penyuplainya bisa berarti Pak ya? Bisa dari Pak. Sendang Asri ya? Bisa Pak. Nanti dengan program dari Pak Prabowo untuk Koperasi Merah Putih, jadi nanti itu mau kami handle semua Pak. Dengan Koperasi Merah Putih kita kerjasama dengan pabrik yang ada dan petani yang ada. Dan saya yakin Koperasi Merah Putih di Kampung Sendang Asri ini akan berkembang pesat Pak. Nah, kalau kepala kampungnya sudah yakin, masyarakat harapannya mendukung. Siap. Mendukung dan juga mengawasi.
Jika kepala kampungnya ada kekeliruan, monggo masyarakat partisipasi ya Pak, Ya. supaya pengembangan kampung atau masyarakat itu yang merasakan juga berdampak luas. Nah, untuk ketahanan pangan Pak, ketahanan pangan itu merupakan suatu program dan juga kekuatan besar. Ya, betul. Yang mana kalau Kampung Sendang Asri bisa memberikan suatu sumbangsi terhadap ketahanan pangan, itu bukan hanya bisa memberi makan warganya saja Pak, Betul. tapi juga berpeluang menjadi penyuplai untuk wilayah yang lebih luas. Jika dikelola dan juga disupport dengan baik dan maksimal. Ya, betul. Nah, kemudian dari potensi pangan, ada nggak hambatan dan juga gangguan, ancaman dan juga tantangan dari potensi pangan yang Bapak ingin maksimalkan dan support? Kalau untuk saat ini Pak, yang kami butuhkan, kalau hambatan sih enggak Pak ya, cuma itu ya kami perlukan Pak. Untuk saat ini, kalau untuk pertanian yang kita perlukan adalah sumur bor dalam Pak. Oke. Karena di wilayah kami, kalau sudah 40 meter, 50 meter, itu ketemu batu granit Pak. Kalau ada memang bor yang bisa menembus batu itu, saya yakin Pak, pertanian di Kampung Sendang Asri hasilnya akan meningkat. Dan di sini untuk ketahanan pangan yang diambilkan dari dana desa yang 20% Pak, di kampung kami nilainya itu 254 juta Pak. Itu saya alokasikan untuk budidaya anggur Pak. Dan budidaya anggur ini ada 15 varian anggur. Dan alhamdulillah itu berkembang Pak. Dan untuk 2 bulan lagi, berarti di bulan 9 Pak ya, kita akan panen raya. Saya undang dari Kejaksaan untuk datang ke kampung kami untuk menikmati panen perdana kami, yaitu dari ketahanan pangan. Dan ini akan saya kembangkan ke masyarakat Pak. Sekarang sudah ada 4 masyarakat yang ikut menanam di halaman rumah. Kalau ukurannya Pak, 3 kali 15 bisa kita tanam di angka 20 batang Pak. 20 batang anggur itu Pak bisa sama dengan memiliki tanaman padi itu 1/4 hektar. Karena buah anggur ini Pak umurnya bisa mencapai 200 tahun. Anggur tertua di Indonesia itu ada di Bandung, umurnya 80 tahun Pak. Dan hasilnya per tahun itu akan selalu meningkat Pak, karena batangnya membesar. Jadi gitu. Jadi yang tadinya 30 per batang ini ada 30 tandan anggur, di tahun berikutnya pasti akan meningkat Pak. Dan anggur ini bisa kita buahkan 4 kali dalam 1 tahun, maksimal, minimal 3 kali dalam 1 tahun. Itu tadi program-program, gagasan-gagasan yang sudah dilakukan oleh Pak Akam selaku Kepala Kampung dari Sendang Asri ya Pak. Himbauan kepada semua kepala kampung khususnya sekecamatan Sendang Agung dan sekabupaten Lampung Tengah. Kepala kampung harus berinovasi, berkreasi, dan juga mempunyai gagasan ide seperti yang dicontohkan oleh kepala kampung dari Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung, yang dengan syarat tidak menyalahi aturan, Betul, Pak. tidak juga memberikan suatu permasalahan hukum, transparan, akuntabel, dan yang paling penting adalah dirasakan oleh semua pihak, khususnya semasyarakat yang dipimpin. Betul sekali. Betul Pak. Betul sekali. Dan ada tambahan sedikit, boleh, Pak. Silakan Pak. Saya kepengin kampung saya itu menjadi kampung anggur, kampung yang memiliki ikon buah anggur, Pak. Oke. Karena apa, Pak? Kebutuhan anggur untuk di Lampung Tengah ini sangat besar, Pak. Sangat besar. Jadi kalau saya yang terakhir secara pribadi saya nanam juga Pak, sekitar 2 bulan yang lalu panen itu 1 kintal 30 kilo. Kalau dirupiahkan itu 7 juta Pak. Di bulan puasa itu. Saya jual cuma dihabiskan oleh 1 dusun. Jadi nggak kemana-mana. Yang beli itu cuma 1 dusun, dusun 3. Itu aja masih kurang Pak ya? Itu aja kurang Pak. Apalagi kalau kita, masyarakat semua menanam di depan rumah, di samping rumah daripada kotor ya Pak ya. Kalau kita bikin greenhouse dan ada tanaman anggur itu, saya yakin Pak, untuk Kecamatan Sendang Agung, untuk mensuplai Kecamatan Sendang Agung, anggur itu masih kurang. Masih kurang. Iya. Pak, untuk menanam anggur itu Ya. ada ketentuan, maksudnya
musimnya apa cuacanya harus begini? Oh, enggak. 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 Semua bisa nanam anggur, Pak. Jadi anggur ini, Pak, bisa hidup yang penting satu, Pak, di wilayah tropis panas, Pak. Oke. Dan itu harus dikasih greenhouse dengan plastik UV, Pak. Karena anggur ini musuhnya ini air hujan, Pak. Jadi seperti itu. Oke. Ya, dan ilmunya kita semua udah pegang. Sampai anggur ini pembesaran apa segala macam kita sudah ada, tenaga ahlinya sudah ada, Pak. Jadi nanti mulai dari podcast ini diberikan apa namanya informasi ke media sosial, Pak. Jadi jangan nanti Bapak ini ya Pak, apa kesibukan. Karena pasti ini semua kepala kampung hubungin Bapak. Minta inovasi, minta ide yang bakal direplikasiin ke kampungnya masing-masing. Jadi Bapak juga harus berkembang bersama-sama. Betul. Semua kepala kampung harus berguyup, harus support, harus mengembangkan apa yang kira-kira bisa dikembangkan, kita maksimalkan tentunya. Ya, karena prinsip saya, Pak, dalam pengelolaan satu kampung ini, prinsip saya, Pak, satu, jujur, terbuka, dan bahagia, Pak. Cuma itu saja, Pak. Yang paling penting bahagia, Pak. Ya, betul, siap. Kemudian, Pak, dari semua ide, gagasan, dan juga yang sudah Bapak terapkan di Kampung Sendang Asri tentunya. Siap, iya. Apakah masih membutuhkan atau tidak mengenai investasi atau lembaga keuangan, contohnya dalam kredit? Oh, siap. Silakan kalau emang ada atau membutuhkan, sampaikan alasannya seperti apa, Pak. Kalau untuk saat ini, Pak, kami sudah terbantu dengan BRI dan Mandiri, Pak, di kampung saya. Sudah masuk ke? Sudah. Mandiri pun, walaupun kantornya ada di Kalirejo, tapi masuk ke Sendang, Pak. Oke. Jadi sudah ada kontributif dari BUMN, Pak, ya? Sudah. Kalau dalam pendistribusian, Pak Kakam, ada masalah tidak? Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Dari infrastruktur, nggak ada masalah. dari pengairan, tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Baik, himbauan kami dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah, bahwasanya seringkali masalah kampung bukan pada kemampuan produksi, tapi juga pada ekosistem pendukung. Salah satunya adalah masalah support, kemudian akses pendistribusian, dan juga branding kampung itu sangat diperlukan supaya mendapatkan kepercayaan oleh pendistribusi produk khas dari kampungnya. Dan juga kepercayaan publik harus dijaga, termasuk lembaga keuangan perlu dibangun dan juga support. Salah satunya melalui lewat pengelolaan dana yang terbuka dan juga tertib administrasi dan secara hukum. Kemudian Kampung Sendang Asri itu memiliki dana kampung pastinya ya Pak ya? Iya, dana. Berapa dana kampung yang dimiliki oleh Kampung Sendang Asri, Kecamatan Sendang Agung, dan juga apa fokus kegiatan prioritas tahun ini dari anggaran dana desa? Silakan Pak. Siap, Pak. Dana desa untuk tahun ini, dana desa yaitu 900.034.418.000. AGD-nya 415.600.000 dan PAD-nya dari kampung ini saya masukkan 25 juta, Pak. Nah, dan fokus untuk kegiatan yaitu kami bangun jembatan, pengerasan jalan, drainase, dan gorong-gorong, Pak, untuk pembangunannya. Dan untuk yang 20% tadi untuk tanaman anggur, Pak, budidaya anggur di Bumkanya. Dan Bumka itu juga tadi lupa, Pak, Bumka juga kerjasama dengan pasar, saya lupa. Jadi ada hasil dari pasar yang masuk ke BUMDes kita. Jadi pengelolaannya turut BUMK dilibatkan dalam pengelolaan pasar. Betul sekali. Yang menjadi pendapatan asli kampung. Betul sekali. Nah, dari dana tadi 20% itu ada penguatan sektor pangan ya, yang dibuat oleh kepala kampung melalui program anggur. Anggur dan BUMDesmat, Pak. Oke. Ya. Kemudian dalam penyerapan anggaran dana desa, tentunya Pak Kakam, itu bagaimana keterlibatan masyarakat dan juga Pak Kakam selaku kepala kampung memberikan informasi, baik melalui media atau melalui banner dan lain sebagainya. Oh iya, Pak. Dalam proses pembangunan, misalnya pembangunan jalan, Pak, jembatan, ya kita taruh banner di situ, Pak. Nilainya berapa, semua lengkap di situ, sehingga masyarakat ikut tahu. Dan yang bekerja semua itu warga saya, Pak. Jadi di situ masyarakat benar-benar tahu, kan kayak gitu. Jadi berkontribusi penuh ya Pak ya? Penuh, Pak. Kita nggak datangkan tenaga ahli dari luar, nggak. Memang di kampung kami banyak tukang, Pak. Jadi dana desa Pak Kakam bukan hanya untuk bangunan fisik, tetapi juga bisa untuk menjadi stimulus ekonomi,
yang mana terutama untuk sektor yang benar-benar punya daya tahan seperti pangan. Betul, betul. Tapi tentu semua itu harus dilandasi dengan transparansi dan juga akuntabilitas. Betul sekali, betul. Nah, kita bahas transparansi dan akuntabilitas Pak Kakam. Tentunya di zaman era digital sekarang, Ya. pasti kita tidak mungkin tidak memakai media. Betul. Nah, Kejaksaan Agung sudah memiliki namanya aplikasi Jaga Desa, Pak. Oh ya. Tahu ya Pak Kakam ya? Siapa? Nah, apa yang menjadi kendala untuk pengisian dan juga saya mau menginformasikan kepada Kakam Sendang Asri tentunya dan semua kepala kampung bahwasanya aplikasi Jaga Desa itu harus diupdate secara berkala. Betul. By project, laporan pekerjaan, di situ ada profil desa, kemudian ada BUMDes, kemudian ada laporan pengaduan jika ada pengaduan dan lain sebagainya. Apa yang menjadi kendala Bapak selaku kepala kampung dalam pengisian dan juga siapa yang mengupdate dan bagaimana progres update dari aplikasi Jaga Desa? Silakan Pak Kakam. Sebenarnya kalau kendala tidak ada, Pak. Cuma ada kendala di internet, Pak. Internet ya? Iya, jadi kami ini kalau mau ngupload itu selalu tidak jadi. Cuma itu aja, Pak. Oke. Kalau yang lain nggak ada masalah. Jadi cuma internet ya? Iya, cuma internet, Pak. Jadi harapannya internet bisa dapat diperbaiki supaya mensupport digitalisasi dan pengembangan kampung. Betul. Sekarang harus Pak, kampung itu harus digitalisasi. Betul. Karena pangsa pasar terbesar itu internet malah Pak, di media sosial. Betul. Nah kemudian Pak, kita bahas sedikit mengenai Koperasi Merah Putih yang ada di aplikasi Jaga Desa. Betul. Kedepannya, desa itu kan pasti diarahkan untuk kemandirian melalui BUMK Pak. Betul. Dan juga Koperasi Merah Putih. Betul. Apa langkah Bapak selaku kepala kampung yang akan dilakukan supaya penguatan kampung dan juga pelaksanaan Koperasi Merah Putih dimaksimalkan? Itu yang pertama. Yang kedua, terkait dana pemberdayaan, sudah berapa dana yang digunakan dan juga berapa UMKM yang telah dilakukan pemberdayaan dari dana tersebut? Silakan Pak Kakam. Kalau untuk Koperasi Merah Putih, baru hari kemarin dari manajer Mandiri Kalirejo datang ke rumah dan ngobrol dengan pengurus Koperasi Merah Putih. Karena beliau menawarkan sejumlah anggaran, cuma kami ini sedang menyediakan tempat, Pak. Kebetulan ada bangunan-bangunan terbengkalai di kampung kami, yaitu bangunan milik pendidikan, cuma tidak terpakai. Jadi itu kami mau izin dulu dengan dinas pendidikan, dinas terkait untuk pinjam pakai, Pak, kan kayak gitu. Nah, kalau terkait dengan BUMDes, Pak, nanti UMKM itu memang mau kita jadikan satu di wilayah greenhouse anggur di Kampung Sendang Asri itu, sehingga kita akan melakukan kegiatan event-event setiap minggunya, Pak, hingga menarik pemuda untuk datang dan menikmati kafe dan musik yang disediakan oleh kampung ya? Kampung, Pak. Jadi seperti itu. Baik, jadi Koperasi Merah Putih sudah on progress. Siap. Pengurus sudah dibuat. Siap, udah. Legalitasnya? Sudah, Pak. Oke. Tujuan-tujuannya nanti ketika dana cair juga sudah ada. Siap, prospekannya ya. Nah, harapannya nanti Koperasi Merah Putih ini juga menjadi suatu pendorong pengembangan dan juga ketergerakan ekonomi dari masyarakat kampung khususnya. Betul. Nah, kemudian aplikasi Jaga Desa ini merupakan jendela transparansi. Selain merapikan data kampung dan juga ini merupakan informasi yang bisa diakses oleh siapapun, Pak. Betul. Data yang jelas bisa bantu buka jalan, bahkan membuka pintu kepercayaan pihak luar. Betul. Trust tadi, Pak, nge-branding. Iya, Nah, betul. Jadi harapannya dengan diupdate-nya aplikasi Jaga Desa ini, terbuktinya bahwasanya kepala kampung dan aparaturnya mengelola dana anggaran desa dan juga kampung tersebut secara transparan dan juga akuntabel. Oke, Pak Kakam. Kemudian yang bakal kita bahas merupakan suatu pendampingan hukum melalui progres atau program Setawayan Setiongan, Pak. Nah, menurut Bapak, program Setawayan Setiongan ini perangkat kampung itu butuh nggak sih pendampingan hukum dan juga seperti apa yang dibutuhkan oleh perangkat kampung? Seperti penyuluhan kah atau pendampingan atau klinik hukum? Silakan Pak Kakam. Menurut saya, Pak, untuk masalah
pendampingan hukum itu sangat perlu Pak untuk aparatur kami, terutama Pak saya kepengen ya setahun sekali Pak kita kumpul bersama dengan pihak dari kejaksaan untuk pentingnya pengetahuan tentang hukum Pak. Itu yang terkadang kami ini di desa Pak atau di kampung kurang sekali penyuluhan tentang hukum. Makanya dengan adanya Jaga Desa ini kami sangat mendukung Pak, program itu sangat bagus dan kami sangat mendukung. Oke. Terakhir nih Pak, pesan Bapak terhadap kepala-kepala kampung, khususnya se-Kecamatan Sendang Agung, untuk berani transparan dalam pengelolaan potensi lokal dan juga pengelolaan dana desa. Silakan Pak. Jadi seperti ini, rekan-rekan kepala kampung semuanya dan kepala desa semuanya, program-program dari Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto ini sangatlah bagus, terutama di Koperasi Merah Putih, BUMDesnya. Kalau itu memang kita jalankan dengan benar dan baik dan benar, saya yakin, Pak. Karena saya yakin suatu saat dana desa ini akan dihentikan oleh pemerintah. Bila mana dana desa dihentikan oleh pemerintah, desa ini belum mempunyai usaha yang bagus ataupun mandiri, saya yakin kasihan anak cucu kita nanti Pak. Karena apa Pak? Perjalanan desa ini tidak berhenti di kita saja, tapi setelah kita, saya yakin anak cucu kita yang akan meneruskan pembangunan di desa kita masing-masing. Jadi pesan saya, manfaatkanlah momen bagus ini, program-program dari Bapak Presiden serta bincang bersama dengan kejaksaan ini sebagai motivasi untuk kita lebih baik lagi dalam bekerja. Terima kasih. Lebih baik dan lebih terbuka, transparan. Betul. Supaya masyarakat mengetahui apa sih yang dikerjain sama kepala kampung kita. Betul. Progres apa sih kepala kampung yang sudah dilaksanakan. Betul sekali. Dan lain sebagainya. Siap. Terakhir lagi Pak, satu lagi. Pesan dan harapan Bapak selaku kepala kampung terhadap program dan juga inisiasi dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah supaya tetap menjadi mitra kampung dan juga bukan hanya pengawas bagi kampung. Yang paling terakhir ini Pak, apa harapan Bapak selaku kepala kampung terhadap Kejaksaan Negeri Lampung Tengah khususnya agar tetap menjadi mitra, kemudian juga menjadi teman dialog, bukan hanya untuk mengawasi tapi juga untuk membantu secara hukum dan juga tertib administrasi. Silakan Bapak. Harapan saya kepada Kejaksaan Lampung Tengah ini ditingkatkan lagi program-program seperti ini, karena dengan program-program seperti ini akan terjadi hubungan emosional yang bagus antara kami kampung dengan pihak kejaksaan. Terima kasih kepada pihak kejaksaan. Yang paling penting sekarang Pak, berarti Kejaksaan Negeri Lampung Tengah khususnya kejaksaan memanggil orang bukan hanya untuk dicari kesalahan Pak ya. Iya Pak. Bukan hanya untuk menakut-nakuti. Iya betul. Dan juga bukan hanya untuk mengawasi, tapi sekarang kejaksaan merupakan teman. Iya. Mitra dan juga tempat untuk berdialog dan bertukar pikiran. Betul. Dan jadi, alhamdulillah Pak, kami ini juga bukan orang yang bermasalah Pak. Iya, jelas. Terima kasih. Jadi harapannya jangan takut lagi datang ke Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Kejaksaan Negeri Lampung Tengah menjadi rumah bagi semua masyarakat se-Kabupaten Lampung Tengah, khususnya untuk aparatur kampung. Siap. Terima kasih banyak Pak Dede atas keterbukaan dan kehadirannya. Himbauan saya, kami dari Kejaksaan Negeri Lampung Tengah terhadap ide, gagasan, dan juga suatu pemikiran dari Pak Dede selaku kepala kampung dari Sendang Asri dapat dijadikan motivasi bagi kepala kampung yang lain. Dan juga kalau ingin bertukar pikiran sama Pak Dede melalui program-program yang sudah diimplementasikan di kampung Sendang Asri, Sendang Agung, monggo datang ke rumah Pak ya, atau ke balai kampung ya Pak ya. Silakan. Dan juga kampung seperti Sendang Asri ini memberi pelajaran penting bahwa kampung mempunyai potensi besar dan juga perlu didukung dan support serta kepercayaan dan juga pendampingan. Kejaksaan akan selalu hadir melalui program Setawayan dan Setiongan agar kampung bisa tumbuh, pembangunan berjalan sebagaimana mestinya, dan juga kepercayaan tetap terjaga. Mari kita jadikan hukum sebagai bagian dari solusi, bukan hambatan ataupun rintangan. Mari kita menuju kemajuan kampung bersama Kejaksaan Negeri Lampung Tengah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Makasih banyak Pak Dede. Sama-sama.